Selamat datang di podcast Kopi Nawa, tempat kita ngobrol dan diskusi sambil mengukur nalar dan wawasan kita, sembari minum kopi. Hari ini, kita akan membahas perihal yang sangat penting, tapi sering luput dari perhatian kita. Perihal apa? Perihal jalan. Bersama saya, Yolanda, kita akan membahas tema yang lebih dalam, terkait infrastruktur jalan menjadi pusat perhatian di tingkat kabupaten dan provinsi. Telah hadir bersama saya, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dr. Agung Mulyono. Selamat datang, Dokter. Selamat datang, Mbak Yolanda dan dapil saya, Situbondo Bondowoso Banyuwangi, bertemu lagi dengan saya, Dr. Agung. Dapil saya Situbondo Bondowoso Banyuwangi, tentunya perhatian nanti jalan, terutama dapil, tetapi juga umumnya Jawa Timur. Umumnya Jawa Timur. Dokter, akan saya jelaskan terlebih dahulu aturan mainnya di sini. Boleh. Jadi aturan mainnya adalah kita akan diskusi sembari meminum kopi. Hari ini sudah ada kopi langsung dari kawasan Gunung Ijen. Monggo kita minum dulu, Dokter Saudara. Oke, sudah tericipi tadi. Gimana, Dokter? Dokter sendiri penggemar kopi atau bagaimana? Ya lumayan. Di Banyuwangi ada beberapa kopi, memang tidak hafal saya, tapi yang pasti kopi Ijen itu oke. Kemarin saya memang sudah nyari kopi yang tanpa gula rasanya enak. Ada kemarin, tidak hafal namanya apa, dapat saya. Jadi teman-teman pemirsa semua, sebetulnya orang kopi yang betul adalah tanpa gula. Kopi tanpa gula. Kalau ada kopi terus gula namanya bukan kopi lagi, minum gula itu. Jadi yang sehat kopi tanpa gula. Dan di Banyuwangi ada kemarin, efeknya apa, Dok? Manis, diabetes nanti. Nah, jadi kopi itu yang betul tanpa gula. Cari kopi yang rasanya enak walaupun tanpa gula. Kemarin di Banyuwangi ada, tapi sorry gak hafal. Ada kemarin saya cari ada, karena banyak varian, ada sekitar 7 varian. Saya pilih hanya 2 yang lumayan enak, sedap, walaupun tanpa gula, ya pahitnya nggak nyengat. Tapi sorry saya lupa namanya. Nanti kita ulang di Banyuwangi. Oke, Dokter, kayak gitu. Jadi untuk warga Banyuwangi nih, nanti kalau waktu di kedai kopi ketemu sama Dokter Agung nih, langsung diajak ngobrol aja, nggak apa-apa. Bisa perihal kopi ataupun soal keluhannya nih yang ada di dapil apa gitu kan. Beliau ini 3 periode menjadi anggota DPRD, benar, Dok? Betul. Dan beliau ini saat ini juga sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur. Dokter, karena tema kita hari ini adalah jalan provinsi, bukan sekedar aspal, tapi arah masa depan dari kabupaten. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu sebenarnya makna dari pembangunan ini seperti apa sih, Dok? Jenengan ini kan ada di anggota Komisi D yang membidangi infrastruktur, pembangunan, dan transportasi. Memaknai pembangunan di Jawa Timur sendiri ini seperti apa, Dok? Ya, karena hari ini topiknya Bina Marga. Jalan, ya tentunya membangun jalan. Dan jalan itu ada 3 klasifikasi. Ada jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, kalau jalan kabupaten tentunya kewenangan bupati. Nah, kewenangan provinsi, kewenangan gubernur. Pusat, ya kewenangan pusat. Nah, karena hari ini kita dengan Bina Marga, saya pengen fokus terutama di
provinsi. Ya, sambil kabupaten boleh lah. Nanti kita pengen bikin semacam jok-jok dikit lah, artinya karena anggaran provinsi kan tidak gede banget, artinya di atas kabupaten. Tetapi untuk bangun seluruh Jawa Timur kan tidak mungkin 3 kabupaten, kota. Ya, nanti saya punya trik untuk Dinas Bina Marga, saya baru punya ide tadi mau jalan. Memang sebaiknya kabupaten-kabupaten yang prioritas adalah kabupaten-kabupaten yang punya potensi. Contoh dia punya wisata, contoh dia prestasi. Prestasinya apapun, di bidang pendidikan prestasi, kesehatan prestasi, wisata prestasi, itulah yang layak dikasih reward dari provinsi. Misalnya kita cari 10 the best 10 kabupaten yang prestasi atau inovatif, atau emang dia bagus kerjanya, sehingga menjadi lebih perhatian jalan-jalan itu. Kenapa begitu? Mendorong yang lain, kabupaten lain untuk berkompetisi positif. Jangan sampai kita membangun wilayah kabupaten yang kabupatennya diem-diem, tidak begitu inovatif ya. Jadi kita maksimalkan, karena alasannya apa? Anggaran kita tidak bisa semuanya. Mengcover seluruh Jawa Timur secara utuh gitu ya, Dok? Karena 38 kota banyak sekali. Sehingga nanti kalau saya sering guyon, sesuai amal perbuatan ngasihnya. Sesuai amal perbuatan gitu ya. Jadi kalau kepala daerah di tingkat kabupaten kotanya bagus, berarti dia layak nih mendapatkan anggaran besar untuk pembangunan. Dan memang ada kuncinya, komunikasi. Konlek muni dikasih. Oke, gitu ya, berarti harus konmuni nanti tak kasih gitu ya. Berarti komunikasi harus bagus gitu ya. Nah, juga ke DPR-nya. Komunikasi. Bupati pun tidak usah segan-segan. Karena anggaran di kabupaten itu apapun kurang, sehingga gandenglah dengan provinsi, pengampu dapil namanya. Nah, itu. Contoh Banyuwangi, kita pernah ngasih bantuan perlintasan kereta api. Karena di sana puluhan, hampir 100 perlintasan tanpa palang pintu, dan itu riskan kecelakaan. Dan justru saya datang ke sana tempo hari karena ada kecelakaan, sehingga saya tinjau. Saya lakukan sidak ke sana, kemudian kita cari solusi, kasih palang pintu 1,6 miliar itu tahun lalu. Nah itu. Dengar-dengar nih Dok, dokter ini juga salah satu orang yang turut menginisiasi terkait GPL. Gak pakai lama. Hari ini ada keluhan di jalan. 2 hari lagi nih paling lama udah selesai. Kelar. Gimana itu Dok? Ya memang hasil dari diskusi Bina Marga. Udah tahun lalu lah. Kita minta mitra, terutama pemeliharaan. Kalau ada komplain lobang, komplain rusak, Senin, maka Rabu selesai. 3 hari kan? Rabu komplain, Jumat selesai. Ya, istilahnya GPL. GPL nggak pakai. Kenapa kita komitmen begitu? Contoh di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu anggaran untuk pemeliharaan tahun lalu sekitar hampir 15 miliar. Ya, artinya apa? Duitnya ada. Dan relatif memang kemantapan provinsi di Jawa Provinsi di Kabupaten Banyuwangi bagus, di atas 85% lah. Sehingga mumpung halus begitu, ada sesuatu sedikit pun segera komplain. Dan kita sudah hafal teman-teman tim saya, kalau komplain kita tentunya langsung connect kepada UPT setempat di sana. Dan Banyuwangi, terima kasih responnya kepala UPT top. Top Banyuwangi. Top. Nah, Dok, tadi itu kan masukan dari dokter ya, terkait untuk pemberian bantuan dari provinsi ke daerah ini berdasarkan keberhasilan kabupaten kotanya gitu kan? Ya, itu nanti. Itu kan masukan nih, masukan dari dokter. Nah, kalau dokter lihat sendiri nih, sementara ini arah pembangunan dari Jawa Timur termasuk untuk transfer anggaran ke daerah itu seperti apa, Dok? Sejauh ini? Tentunya mereka punya RPJMD ya, mereka punya prioritas. Pasti OBD punya skala prioritas. Mana yang mereka dulukan. Nah, cuman yang ide saya tadi adalah ide baru, masukan saya baru, ide tadi untuk jalan. Mengingat anggaran kita yang terbatas, apalagi efisiensi. Efisiensi ya. Ini perlu kreativitas, kepala OPD memilah mana-mana yang mereka akan prioritaskan. Ya, karena melihat efisiensi tadi. Nah, berangkat dari itu apalagi efisiensi, maka 38 kabupaten kota ini biar adil. Kalau kita bangun semua tidak mungkin.
memilih asal-asalan tidak adil nanti. Saya punya saran tadi sesuai amal perbuatan. Sesuai amal perbuatan. Ingat lagi ya, dicatat sesuai amal perbuatan dan komunikatif. Kon ngomong dikasih. Ya, kayak komunikasi gitu ya. Komunikasi, konmuni dikasih. Kalau enggak? Kalau enggak muni enggak dikasih. Enggak dikasih gitu ya. Oke, Dok. Kita berbicara terkait efisiensi anggaran untuk pembangunan nih. Oke. Nah, sebenarnya untuk beberapa waktu ini apakah sudah ada dampak dari efisiensi anggaran terhadap pembangunan yang ada di Jawa Timur? Karena ada beberapa anggaran yang seharusnya untuk pembangunan tapi dialihkan ke yang lain gitu kan. Itu seperti apa, Dok, kalau untuk di Jawa Timur dampaknya? Nah ya pasti namanya efisiensi berdampak lah. Dari kita aja DPR berdampak ya kan. Kunjungannya dikurangi ya kan. Kegiatannya dikurangi. Nggak apa, karena memang perintah pusat. Dan beberapa OPD pun juga mengalami pengurangan. Rapat Banggar pun mengatakan pengurangan. Ya tidak apa-apa. Kita berdoa mudah-mudahan ya setahun 2 tahun recovery lah ya. Karena bersama-sama ikat pinggang demi kebaikan bersama. Sambil kita lihat, karena Pak Prabowo kan maunya kan top itu, kita dukung kebijakan pusat. Oke, sip. Berarti untuk kondisi jalan sendiri masih aman ya, belum ada pengaruh yang signifikan? Oh aman, sampai hari ini aman, karena pemeliharaan udah tertata dengan baik. Toh mereka nanti kalau memang ada yang urgent pasti ditambahin, kembali prioritas tadi. Efisiensi bukan berarti harus berhenti, tidak. Ya, dikurangi itu ya, tetapi ada skala prioritas. Oke. Ya. Dok, sekarang kalau kita berbicara data nih, tadi kan dokter bilang bahwasannya adanya efisiensi anggaran ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi pembangunan di Jawa Timur. Nah, untuk data realnya sendiri seperti apa, Dok, kondisi jalan di Provinsi Jawa Timur saat ini? Tadi saya bilang bahwasanya di Jatim 85 lebih kemantapan. Itu udah keren, udah bagus. Dan bisa dilihat contoh di dapil saya, Jalan Situbondo Bondowoso kan, itu arah Situbondo Bondowoso jalan provinsi. Di Bondowoso pun tidak ada jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Dan halus, provinsi ciri khasnya halus, lebih lebar. Sampai saat ini bagus, fine. Gitu. Nah, kita sekarang fokus ke komisi jenengan nih, komisi D. Nah, banyak sekali nih, Dok, sebenarnya keluhan-keluhan dari masyarakat. Mungkin ketika jenengan turun ke dapil, ada masukan nih, bahwasannya jalan-jalan yang ada di perdesaan ini, itu kondisinya masih belum layak, dan banyak yang menyebut bahwasannya pembangunan ini masih terpusat di kota-kota, padahal pemerataan itu hal yang sangat penting gitu kan, Dok. Nah, untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah ini, dari Komisi D sendiri seperti apa, Dok? Strateginya, Dokter? Ya, prinsip kalau ngomong bicara tadi tiga klaster kan? Jalan desa, jalan kabupaten, provinsi, nasional. Kalau tadi dikeluarkan jalan desa, itu jalan kabupaten berarti itu. Artinya apa? Ya berarti kita mendorong bupati tersebut memprioritaskan jalan-jalan mereka biar bisa ngimbangi jalan provinsi. Kalau toh memang ada jalan kabupaten yang perlu dinaikkan ke provinsi, segera ajukan, tidak apa-apa. Di Banyuwangi itu ada. Jalan Sorono ke arah Muncar itu udah dialihkan dari kabupaten ke provinsi. Karena? Ya ada syaratnya di situ, kalau mungkin juga anggaran. Ditambah yang kedua, kabupaten pun kalau ngajukan ke pindah ke provinsi ada syaratnya kan? Ada syaratnya ya. Karena juga status itu penting. Mereka dengan dari kabupaten pindah ke provinsi dia lebih lebar nanti. 8 km. Dari 5 km, 5 meter, jadi 8 meter bahkan sampai 9 meter. Dan itu mungkin menjadi jalan lebih utama begitu. Di bawahnya jalan nasional. Dan dibutuhkan warga tentunya. Kan contoh Banyuwangi, Sorono, Muncar itu. Banyuwangi sendiri nih hebat loh, Dok. Kalau dulu Banyuwangi itu sering disebut sebagai tempat transit sebelum Bali kayak gitu. Nah, tapi sekarang udah beda gitu loh. Banyak sekali 11-12 ya? Iya, sekarang jujukannya ke Banyuwangi, ya gitu. Nah, itu sebenarnya ada apa sih, Dok, di Banyuwangi ini? Ada pembangunan seperti apa? Ada concern di mana? Itu contoh kreativitas kepala daerah, ya. Nah, dia bisa membangun kabupaten itu dengan baik. Dulu emang lebih menonjol ke pariwisatanya. Sampai sekarang pariwisata juga berkembang di Banyuwangi. Buktinya apa? Animo masyarakat dari luar Banyuwangi datang ke sana,
berwisata. Emang di sana ada tempat-tempat wisata yang menarik. Pasir Pulau Merah, ya kan, kemudian Ijen. Nah, jadi banyak Pantai Bum. Jadi di sana banyak lah bisa destinasi yang menarik. Dan saya pun sebagai wakil rakyat di sana, goes di sana juga menarik sambil ngecek jalan. Keren itu, halus ya. Dengar-dengar dokter ini hobinya goes. Ya. Gimana dok? Udah sampai mana aja di Jawa Timur dan kondisi jalannya gimana? Menurutnya dokter, kondisi jalan mana yang paling perlu diperbaiki ketika goes itu? Nah, kalau di Banyuwangi relatif provinsi ya, bagus semua. Kalau kabupaten memang lumayan, dia di bawah provinsi lah anunya. Yang saya lihat memang yang banyak kerusakan adalah kabupaten. Jadi karena itu kewenangan kabupatennya, kita nggak boleh komentar. Tapi prinsip yang kita lewati kemarin, goes itu ya jalan kabupaten, ya jalan provinsi, jalan nasional. Tapi yang kita pilih karena yang bagus-bagus, ya kemarin fine-fine aja. Oke, dok, terkait jalan Besuki yang menuju Pasir Putih nih, sebagian kan belum layak tuh. Nah, dan banyak yang bergelombang gitu. Itu gimana dok? Walaupun itu termasuk jalan nasional ya, sebagai anggota Komisi D seperti apa masukan dan dorongan dari jenengan ini? Ya, karena itu jalan nasional. Yang kedua ada pengampu wilayah Pak Bupati. Ya Pak Bupati komunikasi dengan pusat. Jadi karena kalau yang masuk wilayah sana kan Situbondo, berarti kepala daerah Situbondo berkomunikasi dengan pusat. Oh gitu. Kita fokus provinsi aja lah, karena bagus, karena itu udah lumayan menyita tenaga dan duit. Tenaga dan duitnya gitu ya. Ya. Tapi kan itu termasuk daerah wisata dok, yang mau tidak mau turut membantu meningkatkan tingkat perekonomian kayak gitu kan. Jadi kan istilahnya tidak bisa tiba-tiba kayak udah deh ini nanti diserahkan ke kepala daerah yang di kabupaten langsung ke nasional gitu. Gimana dok? Kembali, karena kan cuma bicara Besuki, bicara Kabupaten Situbondo. Bicara Situbondo ada kepala daerah di situ, ya kan? Kemudian DPR provinsi punya kewenangan, terutama fokus dalam provinsi. Jadi apapun mestinya itu menjadi ranah utamanya Pak Bupati. Kalau kita nanti pas ketemu sambil ngobrol, komunikasi, kolaborasi bisa-bisa aja. Tapi intinya itu menurut saya kreativitas dan inovasi atau upaya-upaya dari kepala daerah pengampu wilayah. Oke dok, sebelum kita lebih jauh lagi nih berdiskusi perihal jalan Banyuwangi dan segala macamnya terkait infrastruktur se-Jawa Timur, kita ngopi dulu aja. Oke, udah kelembokan banget. Tapi ini kopinya nggak ada gula dok, jadi aman untuk kesehatan, seperti pesannya dokter tadi. Kita balik lagi dok, kita berbincang terkait pembangunan dan perbaikan jalan ini. Sebenarnya apa sih dok tantangan utama dalam pembangunan ataupun perbaikan jalan di Provinsi Jawa Timur ini? Ya selain anggaran juga karena cuaca ya, apalagi di musim hujan begini maka akan sering rusak jalan itu, normal lah. Tapi kan selalu saya pesen OPD itu contoh kejadian banjir ataupun sesuai dengan musim lah. Musim kan siklusnya kan jelas tiap tahun. Kapan musim hujan, kapan musim kemarau, siklusnya kan jelas. Kemudian yang paling penting adalah saya bilang langkah-langkah preventive action, mencegah. Jadi jangan sampai baru rusak baru action, action. Jadi justru preventive action, baru corrective action. Oke, itu aja. Itu ya dok, terkait tantangan utamanya dalam perbaikan jalan di Provinsi Jawa Timur ini. Dok, untuk triwulan pertama ini di Provinsi Jawa Timur, itu untuk tingkat perekonomiannya itu triwulan 2? Iya, saya membahas triwulan pertama yang kemarin itu. Itu tuh laporannya itu meningkat 5% kayak gitu. Apanya? Terkait peningkatan perekonomiannya gitu. Nah, ketika kita berbicara terkait peningkatan perekonomian, apakah itu sebanding lurus dok dengan tingkat perbaikan jalan di Jawa Timur ini dok? Ya, menurut analisa saya pastilah. Karena jalan itu bisa berbanding lurus dengan perekonomian. Dan bahkan tidak hanya untuk perekonomian, akses warga wisata ya, kemudian juga untuk mereka
di bidang kesehatan, ya kan? Perputaran orang tadi kan artinya berpengaruh sekali. Dan juga kalau mereka jalannya bagus, tentunya waktunya bisa lebih hemat. Kemudian orang datang ke sana lebih seneng, nggak ada hambatan. Distribusinya juga mudah, sehingga akibatnya ekonomi mestinya baik. Berarti ya dok ya, berarti kalau kita berbicara soal jalan ini bukan cuma soal mobilitas, tapi juga terkait dengan mobilisasi ekonomi. Gitu ya. Nah, itu nggak jauh-jauh lagi dok, itu pasti dekat kaitannya dengan Banyuwangi. Seperti yang Banyuwangi ini peningkatannya luar biasa di dapil jenengan dok. Sebenarnya dok, kalau kita berusaha mengulik lebih dalam lagi di Banyuwangi, ada proyek besar apa sih dok di Banyuwangi ini dok? Terlepas dari adanya wisata-wisata seperti Ijen dan segala macamnya itu dok, sehingga masyarakat ini antusias untuk datang ke Banyuwangi. Kalau Banyuwangi otomatis selama ini wisata yang mereka dengar, yang mereka tahu banyak wisatanya, karena apa? Sehingga mereka berdatang ke sana. Yang kedua, emang kesuksesan publikasi Kabupaten Banyuwangi keren. Berarti kalau bisa menarik warga kabupaten lain, bahkan provinsi lain datang ke sana, sukses marketingnya Banyuwangi berarti kan. Nah, sehingga di sana tumbuh hotel-hotel, ya kan? Baik hotel yang berbintang maupun hotel yang kecil, mereka tumbuh. Ya, tiap hari pernah ada acara KONI di Banyuwangi, nggak salah karate ya, itu full semua hotel. Ya, dan di sana ada event-event rutin lah di Banyuwangi, kayak Gandrung Sewu, kita juga budayanya juga kuat ya di sana dok. Tentunya mendatangkan wisatawan datang. Ya. Jadi selama ini memang itulah kepala daerah yang mesti berkreasi, mendatangkan orang luar. Layak untuk mendapatkan transfer dana lebih besar ya dari provinsi ini, gitu ya dok. Betul. Oke. Lalu ya dok ya, ketika kita berbicara soal Banyuwangi nih, ketika dokter reses di Banyuwangi, serap aspirasi di Banyuwangi, keluhan apa sih dok yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat di sana? Utamanya terkait pembangunan ya dok? Ya banyak ya. UMKM, karena pengaruh sejak COVID sampai sekarang kan belum recovery secara total penuh, ya kan? Kemudian kalau jalan relatif yang dilakukan jalan kabupaten, bukan provinsi mereka, ya? Provinsi. Karena kita udah punya komitmen dengan UPT, GPL tadi kan? Iya, GPL, nggak pakai lama. Udah mereka setiap saya reses, udah saya sosialisasikan, saya tantang begitu. Makanya saya sering guyon, besok kalau lewat jalan ini ke sini, ingat Dokter Agung. Ingat Dokter Agung gitu. Berarti nama Dokter Agung ini terkenang banget ya di masyarakat Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso gitu. Nah, ini dok, kita lanjut lagi dok, terkait dengan serap aspirasi yang ada di dapil itu dok, dan jenengan di Komisi D, adakah gebrakan atau satu inisiator yang dokter bawa nih dari serap aspirasi di dapil ini untuk Komisi D sendiri, khusus yang di Komisi D? Iya, karena hari ini membahas jalan, ya memang jalan. Karena di Banyuwangi contoh jalan khususnya kan relatif panjang dan menopang sekali di Banyuwangi, dan mudah sekali membedakan antara provinsi dan jalan kabupaten. Tadi lebarnya, halusnya, dan itu menjadi modal utama DPR untuk katakanlah soal aspirasi atau saat reses menyampaikan kepada warga. Modal kita untuk menyampaikan ke warga bahwasanya itulah karya dari provinsi. Nah, kalau kita pengampu dapil, maka penting selalu disampaikan. Maka kita nantang tadi kan, tantang kalau ada keluhan, ada kerusakan, laporkan. GPL. Nah, ada informasi dok, akan ada peresmian kapal cepat di Banyuwangi, di Pantai Bum tepatnya, yang menghubungkan langsung ke Denpasar. Nah, itu seperti apa dok dari Komisi D sendiri ini terkait tersebut, mendukungkah atau seperti apa dokter? Jadi prinsip itu masuk di Disub, prinsip program-program OPD kita, Komisi D, yang bagus, manfaat buat rakyat, maka kita dukung. Dan sebetulnya kita terjadwal kemarin adalah ikut rombongan itu, peresmian itu sebetulnya.
tapi ada satu lain hal, mungkin pihak Denpasarnya barangkali, nggak tahu detailnya, ya. Dengar-dengar dari pihak sananya perlu komunikasi, belum mendapat komunikasi. Perlu komunikasi lebih intens ke Denpasar sana sehingga biar jadwalnya matching. Karena itu menurut saya salah satu solusi bagaimana perjalanan ke Bali itu lebih cepat. Karena kalau naik darat kan lebih panjang itu. Ini nggak salah sekitar 2,5 jam. 2,5 jam. Nah, cuman di kapal cepat nggak bisa mobil kan? Iya, hanya orang. Tapi apapun itu menjadi langkah yang bagus. Kalau kita tahu Bali, penyeberangan Bali itu kalau mobil musim libur, Nataru, macet banget itu. Jadi bisa berkilo-kilo. Nah, kalau ini diterapkan keren. Ini momennya pas menjelang Nataru. Iya. Cuma saya pesan ke Disub, betul-betul di FS-nya harus stop. Karena apa? Itu kan harusnya harus di Bali itu kan ada arus yang keras. Katanya di situ rute-rute dipilih yang pas sehingga tidak sampai nanti dalam implementasinya terjadi yang tidak kita inginkan. Jadi pastikan itu memang rute-rute yang aman. Oke, begitu aman dan memang nyaman. Kapalnya pun sesuai, bisa ngatasi ombak yang ada di Bali itu. Karena jangan sampai niat baik ini menjadi nggak baik gara-gara FS-nya tidak tepat. FS-nya harus jangan betul. Yang kedua adalah Monef, di monitor evaluasi selalu. Nanti triwulan semester harus di Monef. Bahkan pakai kuesioner lah dengan warga itu. Baik aspek internalnya sendiri di pelayanan maupun di eksternalnya cuaca. Ya. Oke. Dokter, sebenarnya ya dok ya, sejauh mana sih dok progres dari kapal cepat ini? Dan seberapa jauh keyakinan dari Dokter Agung bahwasannya pembangunan dan peresmian kapal cepat ini dapat berdampak yang cukup besar terhadap peningkatan pariwisata dan perekonomian untuk masyarakat Jawa Timur sendiri, kayak gitu dok. Karena kan tadi kan sempat menyinggung bahwasanya ini momennya tepat nih menjelang Nataru kayak gitu. Itu gimana dok? Jadi jadwal yang pasti kemarin 16 sebetulnya. 16 kita 16 sampai 18 di Banyuwangi. Jadwalnya rame-rame kita Komisi D ikut launching itu. Tapi udah beritahu dari staff ditunda. Saya nggak tahu tundanya di bulan itu bulan depan nggak tahu. Tapi yang pasti mestinya kalau udah mau launching udah siap semua mereka ya. Tinggal jalan. Justru Komisi D, saya Komisi D pengen melihat langsung, merasakan langsung. Berarti dokter belum ya? Belum. Contoh Transjatim kita nggak hanya cerita doang, kita naik, mencoba, merasakan. Cuman pesan saya nanti ke Disub dicek betul keamanannya dan tadi FS-nya tadi. Dok, untuk harganya sendiri bagaimana dok? Untuk harga transportasi kapal cepat ini? Infonya termasuk tergolong murah. Sekitar berapa dok? 300-an apa ya? 300.000 salah loh ya. Saya makanya belum sampai tinjau langsung. Sampai jadi media sekitar segituan, murah lah segitu. Itu berarti itu istilahnya bisa ya dok dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah. 250 atau berapa dok? Di bawah 500 salah ya. Di bawah 500. Itu termasuk terjangkau ya berarti dok ya sebenarnya. Ya, artinya dibanding orang naik mobil ke sana lebih mahal. Hitungannya. Dan lebih lama mobil kan karena di daratnya toh itu 4 jam. Benar. Nah, belum dari Gilimanuk dari Ketapang ke Gilimanuknya itu udah makan 30 bahkan ngantri sampai 1 jam bisa itu. Nah, gitu. Ini berarti benar-benar luar biasa ya untuk perekonomian Terobosan. Di Banyuwangi sendiri ataupun di Jawa Timur. Juga ini menggantikan rute yang dulu. Dulu ada pesawat Banyuwangi Bali. Pernah dulu. Saya pernah naik juga, tapi hanya 15 menit. Jadi kita lama nunggunya dibanding terbangnya. Ya. Dengan harga berapa itu dok? Waktu saat itu average di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta, berarti cukup mahal ya dok ya? Ya, tapi udah nggak jalan sekarang. Dok, ini dok, ada informasi terkait jenengan ini meresmikan Jalan Japan, kreasi Jalan Jajak Pasanggarahan. Iya, itu gimana dok? Itu bisa diceritakan mungkin dok? Ya, itu jalan Jajak menuju kalau warga Banyuwangi tahu kan ke arah BSI, Pasanggaran.
itu dibangun oleh provinsi. Dan memang jalan itu riwayatnya dulu nggak pernah bagus dulu. Sehingga itu menurut saya hal yang luar biasa. Dan saya sebagai warga Banyuwangi seneng karena bertahun-tahun sejak saya kecil jalan itu jalan rusak terus. Lah provinsi hadir, dibangun di era saya ketua komisi D kemarin, sehingga saya membuka di sana dengan teman-teman launching begitu. Ya itu kita aja jawaban karena kita mau jalur rute goes, jajak pancer. Nah, berarti awalnya dari kebiasaan goes itu ya dok ya? Sehingga itu nama jawaban memang untuk internal kita. Jadi teman-teman di Banyuwangi ada sahabat Dr. Agung Cyclist sana. Saya punya kelompok penggoes SDA Cyclist SDA lah. Jadi kita bikin itu rute jawaban, jajak pancer. Pulang pergi sekitar 50 meter. Kalau startnya di Hotel Surya. Oh gitu. Ya, jadi kita pengen dengan goes itu orang semakin tahu kan, artinya itu jalan provinsi. Kemudian saya hadir, saya meresmikan, kita ajak Pak Kadesnya, tokoh-tokohnya, dan ditandai dengan goes tadi. Artinya dengan goes saya melihat sambil ngontrol jalan itu betul layak sebagai jalan provinsi, halus dan cocok untuk goes. Bahkan saya sering ngomong, orang Banyuwangi, orang luar Banyuwangi yang tidak pernah goes di jalan Japan itu belum ke Banyuwangi rasanya. Berarti harus lewat belum goeser gitu ya. Benar. Berarti jalan-jalan ini bisa menjadi fondasi masa depan ya dari kabupaten, provinsi gitu kan dok ya. Oke, dokter. Mungkin ada harapan dok untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pembangunan di provinsi ini? Ya tetap ini yang udah jalan on the track jalankan, bahkan tingkatkan, jangan sampai menurun spirit dan inovasinya atau kinerjanya, apalagi ini efisiensi. Harapannya bisa lebih memilih prioritas mana-mana yang mesti dikerjakan atau dilakukan pemeliharaan, pembangunan, karena kita ingin warga kita juga merasakan jalan ini tetap mulus sehingga berdampak pada perekonomian warga. Ya, itu aja. Mungkin dok ada pesan khusus nih untuk masyarakat di dapilnya dokter jenengan atau untuk provinsi ini juga, mungkin dok bisa disampaikan pesannya nih. Ya, kalau warga dapil Banyuwangi Bondowoso khusus jalan provinsi monggo. Jenengan kalau di situ ada kerusakan jalan seperti saya reses, saya sampaikan kalau Senin komplain, Rebo selesai. Rebo komplain, Jumat selesai. Artinya apa? GPL, 3 hari selesai. Karena kita udah koordinasi dengan kepala-kepala UPT di dapil. Dan beberapa kali saya juga udah menyelesaikan Pak Kades yang komplain, kemudian warga yang komplain, lewat tim-tim saya di sana, relawan saya, atau langsung beberapa UPT, atau langsung WA saya, IG saya nggak apa-apa. Nanti kita respon, karena saya udah sering. Yang paling banyak emang saya dapil adalah nolong orang sakit. Nah, orang warga-warga yang opname, yang perlu rujukan ke Surabaya, ke Malang, selalu saya fasilitasi, terutama kontak ke direkturnya, kontak kepada rumah sakitnya situ, agar mendapatkan kamar. Karena sakit itu hal yang tidak diinginkan, tapi akan terjadi. Dan sakit itu fatal. Gara-gara penanganan salah, maka fatal. Karena saya sebagai warga atau dapil saya di Banyuwangi Bondowoso, maka saya berbuat sebisa mungkin ke warga saya, terutama dari kesehatan dan hari tentang jalan. Semoga warga saya sehat semua dan jalan kita tetap baik dan warga senang dengan jalan provinsi. Terima kasih sekali dokter untuk insight-nya hari ini. Banyak sekali masukan-masukan, termasuk yang paling utama tadi masukan jenengan untuk kepala daerah yang ada di Jawa Timur terus berprestasi biar lebih banyak nih ada transfer dari provinsi kayak gitu kan. Dan semoga apa yang sudah menjadi masukan dari Dr. Agung untuk Jawa Timur ini dapat terrealisasi dan masyarakat juga dapat merasakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Amin. Oke. Sampai ketemu di podcast Kopi Nawa selanjutnya. Sampai jumpa.